Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, lautan di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan satu cerita yang penuh tanda tanya. Sang Ratu Kidul alias Ratu Pantai Selatan, begitu beliau biasa disapa. Sosok yang diyakini memiliki kendali dan kuasa atas laut di selatan Pulau Jawa. Dari sekian banyak pantai di selatan Pulau Jawa, Pantai Parangkusumo di Yogyakarta menjadi salah satu yang paling istimewa. Dianggap sebagai gerbang utama menuju Istana Gaib Laut Selatan, Pantai Parangkusumo menjadi sakral bagi sebagian masyarakat Jawa, khususnya yang bermukim di Yogyakarta. Kisah Nyi Roro Kidul di sepanjang pesisir pantai selatan terus hidup dari zaman ke zaman. Beragam mitos dan kisah-kisah mistisnya tumbuh dan dikisahkan turun-temurun di tengah warga. Salah satunya adalah Pantai Parangkusumo Yogyakarta yang konon jadi salah satu pintu gerbang gaib tempat masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul hingga keberadaan Cipuri Parangkusumo. Diri Pantai Parangkusumo di Bantul, Yogyakarta mengalir cerita mistis tentang kerajaan Nyi Roro Kidul. Kisah sang penguasa Laut Selatan yang sangat kental di sepanjang pesisir pantai selatan. Konon, selain ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat keelokan Pantai Parangkusumo, banyak pula pengunjung yang dibalut rasa penasaran terkait mitos gerbang gaib kerajaan Nyi Roro Kidul. Secara kasat mata, kita hanya melihat Selain keberadaan gerbang gaib kerajaan yang menjadi daya tarik, kisah magis lainnya hadir dari Cipuri Parangkusumo. Tempat yang disakralkan dan keramat bagi warga sekitar itu juga mengalirkan cerita metafisik. Tempat ini konon bisa tembus ke kerajaan sang penguasa Laut Selatan. Cipuri Parangkusumo telah merentang sejarah panjang sehingga menjadi tempat keramat dan sakral bagi warga sekitar. Dari legendanya, di titik inilah terjadinya pertemuan Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul guna meminta bantuan saat menghadapi perang. Permintaan itu konon disanggupi Nyi Roro Kidul dengan syarat terjadinya pernikahan di antara mereka. Sebuah situs keramat yang katanya sih situs Cipuri Parangkusumo namanya. Sekilas penampakannya mungkin sama dengan batu karang pada umumnya, tapi yang jadi pembeda tentu taburan bunga setaman dari para pengharap berkah di atasnya. Bagian dari syarat ritual, begitu katanya.
yang beredar kebanyakan, di atas pasang batu inilah konon penguasa dua dunia saling bertemu mengikat perjanjian. Panembahan Senopati sang pendiri dinasti Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul sang penguasa Laut Selatan. Dalam pertapaan Panembahan Senopati di atas batu, permohonan bantuan mendirikan kerajaan serta melindungi rakyat Mataram. Terkadang para peziarah memang bernazar atau wasiat demi terkabulnya hajat. Dari bunga dan dupa saja hingga menggelar pentas wayang yang memikat. Semua sih tergantung niat dan berkah yang ingin didapat. Tentu ada malam-malam tertentu di mana munajat dianggap lebih mujarab di situs Parangkusumo. Selain malam Selasa dan Jumat Kliwon, biasanya para peziarah lebih ramai hadir di malam Satu Suro. Inilah tradisi sebagian masyarakat Jawa yang sudah ada sejak zaman kuno.